sebagai generasi juga. Ini konteksnya karena kita melihat masih dalam sirahnya Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad, nanti coba kita kaitkan apa yang menjadi amanah Rasulullah kepada umat manusia dan kepada kita sebagai umat muslim. Tapi sebelumnya mari kita melihat sekarang realita kehidupan di dunia. Realita kehidupan dunia seperti ini. Banyak orang yang sudah ada di depan mata kita, sudah banyak di depan mata itu yang tidak boleh dilakukan, tetapi dilakukan terutama untuk kaum muda. Ibarat seperti ini, kalau dia mau berpikir, mereka yang melakukan banyak kezaliman, banyak kemunafikan, dan banyak yang tidak menaati aturan Islam, karena mereka tidak menggunakan akal sehat mereka berpikir dengan leluasa. Kita contohkan seperti ini, kambing itu makannya rumput. Ya. Misalnya ada kambing, depannya ada rumput, samping kanannya ada emas, ada emas. Kalau disuruh kambingnya makan, kambing tidak mau makan emas, pasti mau makan rumput, karena yang dia tahu adalah rumput. Coba kalau kambing mau berpikir sedikit saja, beli jual masuk pasar rumput ke kabupaten. Ya. Kalau kambing mau berpikir dibuatkan emas, beli rumput di kabupaten, ini dapat rumput ke kabupaten. Tetapi tidak, manusia yang bil isyarah, manusia cukup dengan isyarah, cukup dengan ajaran-ajaran. Tetapi kalau binatang tidak bisa, binatang harus didorong, harus dipukul. Tetapi manusia tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia Islamnya ala khamsin." Katanya ini. Dan inilah sebenarnya yang menjadi utama, yang menjadi utama dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia Islamnya ala khamsin. Di awal syahadatain, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji bagi yang mampu melaksanakannya. Jadi al-Islam ala khamsin, syahadatu anna la ilaha illallah, anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa syahri Ramadan, wa hajjul baita man istata'a sabila. Maknanya seperti ini. Kita dituntut oleh Rasulullah untuk bertakwa. Takwa meninggalkan segala larangan Allah dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 5 hal inilah yang menjadi landasan kita beragama, landasan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibaratkan seperti ini, ini adalah agama. Misal, agama. Kalau kita ambil yang dari paling bawah, itu haji. Ya. Banyak orang yang meninggal belum haji, dan banyak orang tidak mampu berhaji karena faktor ekonomi ataupun faktor fisik misalnya. Kalau kita analogikan ini sebagai agama, kita pegang agama 5. Kalau kita tidak melaksanakan haji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan, ini kan tidak wajib bagi yang tidak mampu. Ini sudah umur 95 tahun misalnya, berjalan sudah susah, badan pun sudah sakit, mau gimana awalnya? Iya, secara analogi. Tapi tidak dilaksanakan, tidak apa-apa ini, kalau tidak mampu, tidak dituntut sebagai wajib. Tapi kalau tidak mampu. Yang ketiga, kita tarik dari bawah yang keempat, itu puasa. Nah, puasa ini kalau tidak puasa, agama ini belum jatuh.
keluar dari agama Allah. Artinya 5 hal inilah yang harus kita tekankan dalam kehidupan di dunia ini untuk menuju di akhirat. Kalau bahasa para sahabat itu, kehidupan di dunia ini bagaikan seorang musafir. Ibarat saya seorang musafir, tahulah saya dari Papua, ya, saya dari Papua, hingganya di Bangka, pas di bulan. Kebetulan acaranya acara hutan seperti ini. Ketika saya sedang berjalan, saya kehausan, lalu berhenti sebentar, minta minum. Saya sama musafir dari Papua itu, minta minum, lalu saya minum 1 gelas, habis itu saya pergi. Nah, minum selama 1 gelas inilah kehidupan kita di dunia. Artinya masih banyak kehidupan, masih banyak yang harus kita lalui. Karena ini adalah kehidupan yang sementara. Sementara inilah sebenarnya menuju alam selanjutnya. Kita yang sekarang berada di alam yang kedua, setelah alam kandungan. Alam kandungan sudah kita lewati. Kita semua sama. Tidak satu manusia pun mungkin di sini yang terlahir tanpa ibu dan alam kandungan. Semuanya pasti terlahir dari rahim seorang ibu. Artinya alam yang kita lalui itu sama. Yang kedua dan yang paling penting ini adalah alam dunia. Baik buruknya alam dunia itulah penentu kita di alam selanjutnya, alam kubur, alam barzakh, sampai ke hari penentuan di mana kita harus diletakkan di neraka kita atau di surga kita, dan mudah-mudahan yang akhir di sini semuanya berlalu masuk surga. Amin. 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 Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kembali dari hal ini yang terpenting, yang tadi sudah kita ulas dari tadi, sekarang coba kita ulas dari syahadat. Syahadat ini adalah tali yang mana pengikat kita antara Roh, Tuhan dengan diri kita. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau kita yakin dalam diri ini syahadat, akan syahadat 1 hari 1 malam selama 5 kali kita melaksanakan sholat, berapa kali syahadat yang kita ucapkan, berapa kali kita berjanji kepada Allah, saya mengakui ya Allah, Engkau Tuhanku dan Nabi Muhammad Nabiku. Tetapi dalam konteks dunia, dalam konteks kita berkehidupan, kita sering melupakan itu, kita sering berdosa, kita sering lupa, dan kita sering lalai. Dan inilah fungsinya kita berada di majelis-majelis seperti ini, saling mengingatkan, saling memberitahu, saling mendorong, saling menasihati untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita. Jangan-jangan ada yang berkeyakin. Ini yang berbahaya. Dari mana keyakinan itu datang? Keyakinan itu datang dari keimanan. Keimanan itu datang dari perbuatan. Kalau kita yakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi kita, dan ini sangat spesial. Umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad itu sangat spesial. Ya. Orang yang di atas nabi-nabi sebelum kita, dari Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang diprioritaskan atau yang diutamakan adalah kekasih Allah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cerita nih di alam barzakh, alam perjuangan di mana kita akan ditentukan, alam perkiraan kehidupan yang akhir kita. Bagaimana? Ketika mau ditimbang, umat ini bukan umat Nabi Muhammad
di hari kiamat umat Nabi Muhammad ini betul-betul suatu kaum yang besar, suatu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita untuk umat Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita hantar dan hancurkan selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, sama-sama kita bersolawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan mudah-mudahan ibu-ibu untuk tidak lupa selalu selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita semua yang berada di dalam ruangan ini nantinya mendapatkan syafaat dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dan inilah yang sangat penting dalam kehidupan dunia, yang membedakan muslim, yang membedakan antara muslim satu dengan muslim yang lain, itu di sisi Allah ketika dia tarkus sholat, meninggalkan sholatnya. Itu yang membedakannya muslim satu dan muslim lain di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini menjadi tiangnya agama Islam. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamadin. Artinya, maknanya sholat ini menjadi tiangnya agama Islam, dan barang siapa yang mendirikan sholat, maka secara tidak langsung ia telah mendirikan agama Allah, menegakkan agama Allah untuk selalu berada dalam segala hati umat manusia. Dan apabila kita meninggalkan sholat, secara tidak langsung kita sendiri yang menjadi perusak agamanya Allah. Dan orang yang merusak agama Allah, Allah janjikan akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ini jadi Allah. Siapa yang merusak agamaku akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Islam menjadi salah agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah Bapak dan Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama saya mengingatkan diri saya, kita mengingatkan diri kita masing-masing untuk bersama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sering menjadi permasalahan zaman sekarang, kalau kita kontekskan dengan kepenudaan atau yang masih muda-muda, kenapa terjadi perzinahan di mana-mana, kenakalan remaja yang luar biasa, bahkan tingkat narkoba di Bangka Belitung menjadi urutan nomor 6 di Indonesia. Ini merupakan salah satu ujian yang besar bagi umat dan penduduk Bangka Belitung. Kita mendapat julukan terbesar nomor 6 narkoba dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Padahal Bangka Belitung dibandingkan dengan Jawa, dibandingkan dengan Samudra, dibandingkan dengan Kalimantan, mungkin separuh pun ada bahkan. Tetapi oleh survei kenakalan remaja, narkoba, narkotika dan lain sebagainya, adik-adik kita, abang-abang kita, anak-anak kita mungkin telah mencoba. Ini kenapa sebenarnya kalau kita kaji? Kalau kita kaji, kalau orang tua biasa ya, langsung untuk anak, belum dengar, langsung menyalahkan, bla tanpa berintrospeksi diri. Kita memeriksa diri kita sendiri. Seperti ini, contoh, saya sebagai bapak nih, saya punya anak, nama anak saya adalah Abdul. Abdul, kita
atas sepeda, coba tahu apa belum? Ini kan menyuruh anak berbuat baik, tetapi kita tak baik. Artinya anak baru sebagian mendengar, baru 50% dia masukkan ke dalam memori ingatan dia. Karena sang bapak tidak sholat. Tetapi kalau saya, lawan dia, yuk, duduk sama-sama kita jalan di rumah. Nah inilah contoh yang luar biasa, contoh yang langsung menyentuh kepada anak, contoh yang langsung mengikat hati anak untuk berbuat kebaikan. Ukuran dari ini, yuk, sama-sama kita praktekkan itu. Dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah. Jamaah para ibu-ibu majelis, tamu undangan, umat muslim muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kenangan remaja tadi dan kejadian-kejadian kenangan remaja itu kan karena tidak adanya arahan yang baik dari segi agama dan arahan yang baik pula dalam berkehidupan di dunia. Arahan yang baik di dunia yaitu arahan mengarahkan anak untuk dia menggali potensi-potensi apa yang ada dalam dirinya. Misalnya seperti ini anak saya dapat Abdul. Kamu ini pokoknya tamat sekolah harus jadi polisi. Kata Abdul, boleh tak? Boleh kuliah, boleh sekolah sampai ke Cina. Dek, kata siapa? Sekolah kok harus satu divisi. Dek, boleh sekolah. Ini kan kita membuat kehendak kita tanpa mau melihat apa yang dimau oleh sang anak. Kalau dia baik menuju ke arah perbaikan, yuk sama-sama kita dukung. Jangan kita pisah di tengah jalan. Inilah yang membuat sang anak menjadi memorinya menjadi galau. Kalau bahasa anak muda galau, memorinya galau. Bahwa orang-orang di luar mungkin tahu minum, tahu tengah jalan. Alhamdulillah tidak. Artinya ini menjadi tugas kita bersama untuk menciptakan generasi selanjutnya, generasi yang akan meneruskan bangsa ini, generasi yang akan meneruskan keluarga kita, generasi yang meneruskan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Kalaulah generasi yang hancur, kalaulah generasi runtuh, saya yakin dan percaya, dan saya sangat percaya 2015, 2020 Bangka Belitung akan banjir kenakalan remaja, Bangka Belitung akan lebih banjir narkoba, bahkan mungkin bisa jadi kita menjadi urusan yang pertama. Alhamdulillah. Oleh karena itu di pesan yang hampir bulan terakhir ini, mari sama-sama kita introspeksi diri kita, introspeksi keluarga kita, introspeksi tetangga kita, introspeksi kaum muslimin. Ingat yang paling pentingnya dan umumnya untuk dalam nama kita berubah untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini adik-adik juga ceramah, adik-adik juga yang akan menyampaikan tausiah. Artinya syukur alhamdulillah kita mendapat arahan yang lebih banyak lagi dari pencerahan. Karena mereka kita bayang lagi kecil-kecil lagi yang bisa mudah-mudah saya baca umur mereka masuk tapi yang lebih dari kalau kata Rasul, "Unzur maqala wa la tanzur maqala." Lihatlah apa yang dikatakannya dan jangan melihat apa yang mengatakannya. Walaupun dia seorang kaya, walaupun dia anak kecil, tetapi perkataan yang baik, perkataan yang membuat
Untuk dulu. Jadi rumah itu, dia ibu-ibu kecil ada yang dulu yang di jalan. Kita nggak apa-apa kita. Kita besar nih. Si anak-anak, anak-anak luar biasa. Wah, nggak tahu wah berbesar. Inilah salah satu kelemahan dalam kita tidak berusaha membentengi diri kita untuk tidak ikut campur dalam dunia yang selalu mengarahkan ke arah yang tidak baik. Ya, sama-sama pulang kita merugi yang baik-baik, merugi yang ada manfaatnya, merugi yang orang saya yakin dan percaya, ibu-ibu juga percaya, jadi manfaatnya orang datang mudarat. Dia mau ada rumah ada ikut merugi, dan yang merugi itu kita langsung beli. Langsung beli, ngalir dari saya. Nah, jadi kebiasaan yang buruk, mari kita tinggalkan. Kebiasaan ini kan menjadi sebuah karakterlah yang melekat dalam diri kita dan akan kita tuangkan kepada anak-anak kita. Ingat, apalagi yang punya anak kecil cewek, bawa ke sekolah ikut sama-sama di rumah. Saya anaknya saya tahun ke depan ada sesuatu ketemu ke kawan tapi mungkin karena mendengar dan melihat mahal mungkin makhluk mungkin lah kita mungkin ulang yang mungkin jadi dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, dengan segala kemampuan, mari sama-sama kita memperbaiki diri kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita di sini menjadi salah satu umat terbaik umat Nabi Muhammad SAW. Amin, 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 ya rabbal alamin. Kalau kata Rasul, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, kita Allah maaf. Subhanallah, setiap yang bernyawa pasti akan datang ajalnya. Oleh karena itu, mungkin dalam penyampaian saya salah, dalam penyampaian saya kurang, dalam penyampaian saya menyinggung perasaan ibu-ibu, saya mohon maaf, karena saya juga akan meninggal. Kalau ibu-ibu dan maaf, saya tidak mengusah ibu-ibu dalam hal mana ibu-ibu yang maaf, saya maaf. Nah ini jadi menurut adalah makanan pokok walasia. Setiap anak cucu ada tempatnya kesalahan dan kelupaan. Saya mohon diri dari segala kekurangan dan kesalahan. Mohon ampun yang sebesar-besarnya kepada Allah. Apa yang saya sampaikan juga itu salah. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mendatangkan manfaat buat kita semua. Amin. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.